Memilih apa Ki? Mandiri berubah, boleh, tidak ada masalah, silakan. Iya, ya mandiri belajar silakan, tidak ada masalah, teman-teman. Iya, itu saja penjelasannya, Bapak dan Ibu. Iya. Adapun tentang teknisnya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibahas di rapat internal di Korwil masing-masing. Insya Allah. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan. Ya, silakan dari kembali. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Hadirin serta jadi jajaran yang hadir serta rekan-rekan kepala sekolah yang saya hormati. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kabid Pendidikan Sekolah Dasar tadi tentang edukasi untuk PPPR yang sesungguhnya di Korwil Ponrang itu semua yang mau memasukkan sudah siap semua. Hanya persoalannya karena Korwil pada waktu itu terdesak untuk ke Makassar untuk bimtek pelatihan terkait dengan kurikulum merdeka sehingga cepat mengambil dan mengantar yang sudah ada. Ya. Dan kemarin yang tersisa. Ya, masih ada. Kemarin saya komunikasi di dinas katanya Korwil, tapi berarti saya tunggu dulu Korwil pulang. Nah, terkait dengan IKM yang disampaikan tadi, terkait dengan yang dilatih oleh Pak Korwil, itu Pak Korwil sampaikan di lewat rapat K3 bahwa ketika dia kembali dan tetap berada di Korwil Ponrang, maka beliau akan bersiap untuk mendampingi kami kepala sekolah termasuk guru-guru dalam pelaksanaannya nanti. Mudah-mudahan tetap di wilayah Ponrang. Dan kesepakatan kami pada pertemuan itu adalah kami sepakat beberapa sekolah untuk memilih mandiri belajar. Ya. Jadi untuk sementara kami belum ini, dan saya mengikuti dinar tingkat nasional disampaikan bahwa akan turun tim untuk mensurvei seperti apa kondisi sekolah yang akan memilih IKM itu. Itu yang masih dalam tanda kutip bagi kami untuk memilih. Karena ternyata nanti ada tim yang akan turun untuk mensurvei. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab oleh Pak Kadis, buat teman-teman yang itu khusus untuk Ponrang dulu ya, karena Korwilnya lagi bimtek. Untuk teman-teman yang mengajukan surat permohonan untuk dikunjungi oleh tim, boleh Pak hari ini kalau ada kita bawa, boleh hari ini kita serahkan ke Pak Kasih berdua, Pak Kasih, Ibu Kasih Sarpras, kebetulan ada Ibu Kasih Sarpras, untuk segera dibuatkan jadwal yang rencana besok Pak tadi yang telepon buat Bapak rencana besok Insya Allah jadwal tim untuk turun untuk melaksanakan penilaian tingkat kerusakan bangunan itu dari tim PUPR bersama dengan Dinas Pendidikan itu akan turun ke sekolah, dan kita akan mulai dari Korwil Ponrang Insya Allah. Jadi yang masuk kemarin sempat disampaikan oleh Pak Guru itu baru 20 sekolah. Adapun tambahan kalau masih ada, silakan teman-teman untuk hari ini bisa langsung diserahkan kepada Kasih Sarpras untuk segera dibuatkan jadwal. Itu jawaban pertama. Kemudian untuk yang kedua tentang IKM, itulah tadi gambarannya bahwa tidak ada karena sudah ada yang sudah terlanjur memilih kurikulum belajar, mandiri belajar atau mandiri berubah, silakan. Nah, kalau di Ponrang tadi sudah sampaikan, dan sekira lebih kalau di Bajo karena pakarnya kurikulum itu ada juga ada Pak Korwas, maka tidak ada masalah. Silakan, itulah gunanya. Alhamdulillah bersumbernya kita bahwa korwil kita ini betul-betul dengan pengawas kita ini, alhamdulillah paham dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Itu jadi saya kira begitu teman-teman. Adapun tentang bagaimana nanti apa yang kami lakukan dan sebagainya, nanti insya Allah akan dibahas di tingkat korwil. Saya kira seperti itu, dan tambahan barangkali dari Pak Kadis. Jadi saya begini ya, untuk apa itu yang PUPR ya, kan sasarannya itu saya dengar, bukan di sini ya, di luar ini
Meskipun itu ada kepala sekolah yang sudah ngomong duluan itu bahwa untuk apa kita kasih masuk itu, berapa tahun tidak pernah kita bantuan. Ini sudah ada yang ngomong itu. Jawabannya sebenarnya enak sekali dulu ya. Kalau saya menjawab itu ya. Yang namanya bantuan dana lokasi khusus itu tergantung dari seperti apa pengelolaan komunitas. Kan itu. Makanya saya bilang hati-hati ya, hati-hati. Saya minta kepada kita semua, yang penting kita lakukan apa yang menjadi perintah dinas pendidikan. Persoalan tidaknya itu kan tergantung dari kita. Ya, karena kita dinas pendidikan ini 274 SD yang ada di Kabupaten Luwu, andaikan bisa dapat semua, alhamdulillah. Ya. Cuman perlu saya ingatkan Pak Kabid tadi sesuai dengan hasil pertemuan tadi Bali menurut informasi kita bahwa untuk sementara ini namanya rehab berat itu, ya, itu kurang diperhatikan ya. Jadi jangan dibawa, kalau bisa jangan dibawa 60%. Ya. Rata-rata sudah itu karena mau dapat bantuan banyak akhirnya rehab berat. Ya. Nah itu menjadi kendala biasa, menjadi alasan sehingga kadang kita tidak dapat bantuan. Dan saya minta terima kasih banyak melalui Kabid PSD karena di tahun 2022 ini 2023 ini alhamdulillah khusus untuk dana alokasi khususnya lumayan juga ya, sampai sekian dibanding dengan mohon maaf SMP yang hanya 6 miliar ya. Nah, salah satu yang menjadi masalah sehingga tidak maksimal bantuan DAK di SMP itu ini tim verifikasi yang lambat ditangani pada saat itu. Ya, SD sebenarnya alami itu, tapi karena saprasnya mengakal-akali sehingga alhamdulillah apa yang kita harapkan ya lumayan. Kemudian yang terakhir menyangkut masalah IKM, saya hanya pesan kepada kita kepala sekolah, hati-hati di memilih, jangan kita susah. Ya. Kenapa kita mau pilih opsi 2 atau 3 kalau masih ada opsi yang pertama yang kita anggap masih mudah. Tapi itu bukan perintah ya, tergantung dari kemampuan kita. Ya, sebab kenapa kalau kita pilih opsi 3 itu juga bisa merugikan teman-teman guru Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pelajar dasar itu, sehingga memberikan bisa arahan saja mempengaruhi terkait dengan teman-teman sosialisasi Juknis tentang Juknis Pos tahun 2023 Korwil Konrang dan Bajo di SD 52 Patedong. Saya terkadang berpikir yang namanya kurikulum 13 itu kan yang rintis kemarin itu Pak Anies Baswedan ya, waktu dia menteri. Nah sekarang di zaman karena ini tahun politik, jangan sampai nanti ya pada saatnya bisa terubah dengan kondisi pemerintahan di pusat dengan terjadinya pergantian, sehingga ya tidak ada kemungkinan. Tapi kita jangan pikir itu ya, jangan kita pikir itu. Tetap kita jalan, tetapi jangan kita susah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya Bu ya, baik. Saya pikir ini begitu. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang terakhir yang saya sampaikan tentang lomba sekolah sehat. Jadi pada saat rapat koordinasi di ruang Pak Sekretaris dengan Korwil itu tetap kita lanjutkan karena alhamdulillah kita lomba sekolah sehat diapresiasi oleh masyarakat, diapresiasi oleh pemerintah desa, dan diapresiasi oleh pemerintah kabupaten. Buktinya bahwa saat itu alhamdulillah langsung Bapak Bupati bersama dengan Ibu Ketua Pengarah PKK langsung turun memantau pelaksanaan kegiatan ini. Yeah. Saya pernah mendapatkan ini dari salah seorang kepala desa. Dia salut itu bahwasanya dengan dilaksanakannya lomba sekolah sehat ini, alhamdulillah sekolah yang ada di desanya itu berbenah dan anak-anak juga mulai semangat untuk datang ke sekolah. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu berdasarkan dari itu maka program lomba sekolah sehat ini kita lanjutkan. Nah, cuma pelaksanaannya teman-teman ini kita bawa ke setelah bulan suci Ramadan. Ya, karena lomba sekolah sehat ini seperti kemarin ada dikeluhkan oleh teman-teman bahwa lomba sekolah sehat ini menggunakan dana yang cukup banyak.
memang karena untuk pembenahan maka nanti saya dana. Iya, karena mau beli cat, mau beli ini dan sebagainya. Kalau tidak ada dana, biasa juga toko malas-malas kasih pinjam misalnya. Nah, maka oke, kita bawa ke itu. Tapi yang jelas bahwa pada saat kita melaksanakan kegiatan lomba sektor sehat yang tahun kemarin, nah ini juga kita sampaikan, alhamdulillah pada saat kita Zoom meeting, ya, rapat koordinasi dengan Pak Sekdis baru waktu itu. Pertemuan pertama dengan Pak Sekdis itu sudah diumumkan bahwa yang menjadi juara lomba sekolah sehat kategori besar, sekolah besar pada tahun 2022 itu adalah SD 29 Bayo. Boleh berdiri. Sekarang ini mana sekolah Bayo? Boleh berdiri dulu. Nah, ini beliau ini alhamdulillah luar biasa. Orang tua yang produktif. Nah, kalau yang tadi anak muda yang produktif, ini orang tua yang produktif. Luar biasa. Nah, ya. Masih muda. Oh. Ya, insyaallah. Itu teman-teman. Dan untuk selanjutnya nanti beliau sekolahnya akan mewakili kita ke tingkat provinsi untuk penilaian lomba sekolah 2023. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan lomba sekolah sehat 2023 ini, itu nanti pemenangnya akan mewakili kita ke lomba sekolah sehat ke tingkat provinsi tahun 2024. Itu seperti itu hierarkinya teman-teman. Sehingga dengan demikian siapkan dana ke situ, siapkan dana untuk itu dalam markas untuk kegiatan ini, ya, sebagai pembenahan dan sebagainya. Yang jelas, insya Allah untuk tingkat kabupaten, insya Allah dana sudah ada masuk di DPA, Dinas Pendidikan. Sehingga dengan demikian. Kemarin ada yang mempertanyakan, dan ini menggunakan anggaran. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekolah yang kecil? Ya? Bagaimana dengan sekolah yang seperti ini? Saya jawab seperti ini. Memang susah dan banyak mengeluarkan biaya kalau selama ini tidak pernah lakukan yang namanya pembenahan. Kalau baru sekarang memang ya. Padahal bukan itu yang kita maksud. Ya. Yang saya mau bilang ke kita semua, jangan setelah kemudian ada persiapan mau lomba sekolah sehat untuk mewakili kabupaten dan provinsi dan pusat, lantas kemudian kita berlomba-lomba. Bukan di situ, Bu, ya. Bukan di situ. Saya terus terang, dan pada hari ini saya minta terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepalaku. Saya terima kasih banyak. Dan saya pernah disampaikan di bawah. Alhamdulillah Pak Bupati, perlu waktu 2,5 tahun virus COVID, belum ada juga sekolah yang fokus saja di tanah air. Artinya peran serta kepala sekolah dalam memperhatikan kebersihan dan pembenahan sekolah ini luar biasa. Dan mudah-mudahan ini berkelanjutan. Dan saya minta tolong jangan setelah kemudian sekolah kita tidak terpilih, lantas kemudian kita bilang ya, di bangku kita kalau saya terpilih ya. Jangan ya. Lakukan yang terbaik untuk kebersihan sekolah. Kemudian saya titik. Ini penting. Sekolah yang ada di pinggir jalan poros, khusus porosnya, apakah itu poros Jalan Raya Makassar Palopo atau poros Padang Bajo Cilalan, kan poros juga itu ya. Ya. Nuri itu pada sampai ke kecamatan, antar kecamatan, poros antar kecamatan. Saya minta tolong, semua sekolah yang di pinggir jalan itu pasangin lampu pagar tak yang dunia. Minta dari tolong. Saya tidak cerita dan saya tidak ngomong. Pernah saya jalan-jalan malam yang Pak Bupati, tiba di satu sekolah, gelap tidak ada sama sekali penerangan. Di pinggir jalan poros, dia bilang, ya sendiri saya, Pak Kadis, yang bayar lampu itu siapa? Karena apa itu di sini? Karena bos kembali. Maka di dananya kepala sekolah sebab kita kumpul. Kenapa itu sekolahnya gelap? Itu. Ini bukan cerita, Bu, ya, bukan cerita. Sehingga di sidang pertemuan ini saya sampaikan ini supaya saya terbaca bahwa ternyata Pak Kadis kita lagi tinggi. Sehingga 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan sebelum Hari Pendidikan Nasional, semua sekolah yang saya maksud tadi di poros-poros itu ada semua lampu-lampunya di depan pagar seperti yang contohnya SMP Penalang, kemudian SMP Palasatpan, SD apa itu, Jelopa dan seterusnya. Ya,
Ibu ya, kita tolong Kak, kasih. Ya, satu barang sih mengenai sekolah sehat. Ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan ruang lab di SD Patedong. Jadi pada hari ini Iya. bertepatan dengan hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, alhamdulillah kita akan buka ya, sekaligus difungsikan salah satu ruangan yakni UKS dan lab ya, LS dan UKS. Ini bantuan dana alokasi khusus tahun 2022 ya, 2022. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Cinta dua kali. Tarik. Masya Allah. Sampai. Masya Allah ada tasnya. Ada durian di dalam. Capek doanya, capek doa. Dimasuki. Oh anu, sudah minum. Sudah minum baru dimasuki. Tidak dimasuki karena Peresmian gedung ini juga dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam itu jangan sampai. Di dalamnya jangan sampai. Nanti